Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub syafin adadi wa mufarijin kurna ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbin kulli batawaiha wa afiyatin atan wa shifaiha wa nurin abasar wa diaiha wa qutil arwah wa idaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qad taqatina tadrina wa ghithna ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi fi darain amin. Annahu kana fi anwa'il hukmi, annahu kana al-hukmu fi zamani Ibrahim al-Khalil sallallahu alaihi wasallam lin-nari fal muhiqqu yadkhulu yadahu fiha fala tahrikuhu wal mubtilu idza adkhalahu yadahu fiha ahraqat. Wa kana al-hukmu fi zamani Musa alaihi salam lil asa fataskunu lil muhiqqu wa tattaribu lil mubtil. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menjadi umatnya Rasulullah, kita mendapatkan bagian daripada Al-Quran. Karena kita menjadi umatnya Rasulullah, kita ini mendapatkan bagian Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran itu isinya itu tentang hukum, tentang nasihat, tentang cerita-cerita umat-umat terdahulu, orang-orang terdahulu. Juga kita bersyukur kepada Allah karena kita ini menjadi umat Nabi yang paling spesial, Nabi yang ketika memberikan satu hukum itu Nabi yang paling gampang, Nabi yang paling enak. Diceritakan annahu kana al-hukmu fi zamani Ibrahim al-Khalila sallallahu alaihi wasallam lin-nari. Zaman dulu nih Pak, zaman dulu itu kalau di zamannya Nabi Ibrahim itu kalau terjadi satu peristiwa, cara menghukumi ketika ada dua orang, satu misal ketika ada dua orang itu dituduh atau ada 5 atau 10 orang itu yang kemungkinan itu menjadi kalau bahasa kita itu menjadi tersangka. Tersangka itu belum tentu kalau orang itu salah ya. Tersangka itu belum tentu kalau salah. Nanti kalau sudah salah, kalau bahasa kita itu nanti menjadi pada akhirnya itu terpidana, itu baru kepastian kalau orang itu salah. Kalau tersangka itu masih belum, cuman indikasi. Tersangka terus nanti dari saksi naik ke tersangka, dari tersangka terus menjadi terdakwa ya, baru nanti terpidana ya. Kalau tersangka itu masih kemungkinan salah, kemungkinan benar ya. Satu misal ada 5-10 orang yang menjadi tersangka, 5 orang itu, 10 orang itu, 20 orang itu masing-masing itu tidak ada yang mau mengakui ya. Kalau di zaman Nabi Ibrahim itu kalau untuk menemukan pelakunya itu dengan menggunakan api ya. Fal muhiku yadkhulu yadahu fiha fala tahrikuhu wal mubtilu idza adkhala yadahu fiha ahraqathu. Jadi zaman Nabi Ibrahim itu kan punya keistimewaan, punya mujizat itu kan, beliau itu kan tidak mempan, tidak terbakar oleh api. Jadi ketika mau memutuskan orang itu salah apa enggak, jadi menghidupkan api, setelah itu orang itu disuruh memasukkan tangannya itu ke dalam api. Kalau memang orang itu
salah, maka dia akan terbakar. Ya. Kalau orang itu tidak salah, maka meskipun dimasukkan tidak akan terbakar, tidak merasa panas. Kenapa? Karena memang api itu diperintahkan tunduk kepada Nabi Ibrahim. Itu cara memutus di zaman dulu, di zamannya Nabi Ibrahim itu cara memutuskan hukum itu, menemukan satu pelaku itu caranya seperti itu. Makanya kalau di pesantren itu biasanya itu ada istilah itu timan. Ya, jenengan nanti mireng timan. Jadi timah itu dipanasi, di apa namanya, di panci atau apa, di wajan dipanasi, dari yang berupa keras itu begitu dipanasi itu akan mencair seperti apa namanya, kuah. Itu kalau untuk menemukan pencuri katanya itu. Jadi kalau orang itu pernah mencuri, tangannya belum dimasukkan, ya, belum dimasukkan itu yang namanya timah itu langsung nyamber, ya. Itu berarti dia itu pernah mencuri, ya. Jadi ada kemiripan dengan itu. Tapi kalau orang itu tidak mencuri, tidak pernah mencuri, tangan itu dimasukkan, itu tidak panas sama sekali. Padahal itu apa namanya, mendidih, itu yang namanya timah itu, ya. Itu ada istilah timan, ya. Jadi di zaman Nabi Ibrahim seperti itu. Wa kana al-hukmu fi zamani Musa alaihi salam lil asa. Nabi Musa itu punya mujizat itu tongkat. Di antara mujizatnya Nabi Musa itu adalah tongkat. Banyak mujizatnya Nabi Musa. Di antaranya itu adalah tongkat. Ya. Tongkat itu, Pak. Tongkat itu kalau untuk memutuskan, untuk menemukan siapa pelaku dan siapa yang bukan pelaku itu caranya itu adalah orang itu disuruh memegang tongkat, ya. Kalau orang itu memang orang yang benar, fataskunu lil muhiku watat toribu lil mubtil. Kalau orang itu memang tidak salah, tongkat itu dipegang itu tidak bergerak sama sekali, diam. Tapi kalau yang memegang itu adalah orang pelakunya, maka ini akan bergerak, ya. Kalau di zaman kita itu apa nih, bambu gila lah. Karena itu bambu gila, ya. Bambu dipegang oleh orang banyak itu tidak bisa dikendalikan, lari ke sana, lari ke sini, lari ke selatan, ke utara dan seterusnya. Tidak bisa dikendalikan, ya. Itu di zamannya Nabi Musa. Kenapa? Karena memang tongkat itu adalah tongkat yang memang tunduknya itu kepada Nabi Musa. Beberapa waktu yang lalu kami sampaikan bahwa tongkat itu dititipkan kepada mertuanya. Jadi mertuanya itu dititipi. Nanti suatu saat nanti apa namanya, akan datang yang berhak memiliki tongkat ini. Nah, itu dititipkan oleh malaikat itu. Dan itulah tongkat yang menjadi mujizatnya Nabi Musa, yang pada akhirnya tongkat itu nanti dipakai untuk membelah lautan, ya. Wa kana al-hukmu fi zamani Sulaiman alaihi salam lirrihi taskunu lil muhiqqin wa tarfa'u al-mubtil summa tasqatahu alal ardi. Kalau di zamannya Nabi Sulaiman, cara memutuskan untuk menemukan pelaku, siapa yang salah dan siapa yang benar, orang ini salah apa tidak, itu cara memutuskannya itu di zamannya Nabi Sulaiman itu menggunakan angin. Karena apa? Karena Nabi Sulaiman itu dikasih kekuatan oleh Allah bisa menundukkan angin. Anginnya itu namanya angin soba, ya. Angin soba itu angin yang tunduk kepada Nabi Sulaiman. Angin itu yang tidak menjadikan orang itu kalau kena angin itu tidak menjadikan sakit. Kita ini, Pak, kita ini kalau apalagi kalau sudah usia semakin apa namanya tua, itu kalau kena kipas angin itu pusing, Pak. Itu indikasi kalau sudah mulai tua itu, Pak, ya. Kalau masih muda
hujan-hujanan gini ndak pakai ndak pakai mantel, ndak pakai helm, kehujanan, menter, Pak. Masih muda. Coba kalau sudah sudah tua ini. Makanya sebenarnya kan kalau anak kecil main hujan-hujanan itu ndak bakalan sakit. Fisiknya kuat kok. Kalau yang hujan-hujanan orang tua lah itu baru nih kok. Pilek itu iya, masuk angin iya, ya. Nah, angin itu ditundukkan untuk Nabi Sulaiman. Nah, ini yang nanti ketika malaikat maut itu diperintahkan oleh Allah untuk mencabut rohnya seseorang, ya. Jam sekian, tanggal sekian, harinya sudah ditentukan, ya. Ini mau mencabut rohnya seseorang itu. Nama sudah jelas, Red. Tapi sama Allah itu dipesan nih, kamu mampir dulu ke rumahnya Nabi Sulaiman, ya. Orang ya nyabutnya itu, Pak. Nyabutnya itu namanya sudah jelas, ya. Jamnya, harinya, tanggalnya, menitnya, detiknya sudah jelas. Itu nyabut di India, ya. Tapi disuruh mampir ke rumahnya Nabi Sulaiman. Mampir malaikat Israel itu. Begitu mampir di dalamnya Nabi Sulaiman itu, ternyata ada orang kenalan, ternyata sesuai dengan biodatanya itu, data yang mau dicabut nyawanya ini ternyata orang itu. Karena dilihat, diperhatikan malaikat Israel itu heran, kok orangnya di sini padahal saya diperintahkan nyabut itu di India, lu kok di sini? Heran malaikat Israel mencabut nyawanya, heran. Diperhatikan orang, bener orang ini, ya, songkoknya benar ini, sarungnya sudah diteliti, data itu diteliti akurat, tapi kok di sini? Heran, karena diperhatikan oleh malaikat Israel itu ketakutan, ya. Si tamu itu ketakutan. Akhirnya kata Nabi Sulaiman, tolong terbangkan saya, takut saya dengan tamu sampean yang ini. Tidak tahu kalau itu adalah malaikat Israel. Terbangkan saya biar jauh dari ini. Akhirnya dipanggil angin itu, akhirnya diterbangkan. Minta kemana? India. Wah, minta ke India, diterbangkan ke India. Langsung diperintahkan angin itu untuk membawa orang itu ke India. Nah, begitu terbang, pamitan malaikat Israel, gempun kanjeng Nabi, niki ternyata sudah mulai sinkron niki. Data niki sudah mulai sinkron, ya. Saya diperintah. Kenapa? Saya itu diperintahkan untuk nyabut nyawanya orang tadi itu. Saya disuruh mampir ke sini. Padahal saya nyabutnya itu ke India. Nah, sudah mulai sinkron. Makanya kalau aja nututi nih kok. Akhirnya ditututi. Begitu nyampe ketemu meneh. Akhirnya dicabut. Itu yang namanya angin itu ditundukkan untuk Nabi Sulaiman. Nah, ketika untuk memutuskan orang itu bersalah atau tidak, angin itu disuruh menerbangkan seseorang itu. Kalau memang orang itu tidak salah, dia ini tidak akan terjatuh di udara, itu dia tidak terjatuh, bisa terbang dia itu. Tapi kalau orang itu salah, maka akan dibawa naik ke atas, setelah itu terus dilepas oleh angin. Akhirnya orang itu terjatuh. Kalau orang itu tidak salah, dilepas, dia tidak akan jatuh. Ini hebatnya di sini ini. Jadi gampang. Jadi tidak usah menggunakan life detector. Tidak usah pakai itu. Kalau zaman beda dengan zamannya Abu Nawas, ya. Lain lagi. Zamannya Abu Nawas itu raja itu ada pengaduan kehilangan barang yang sangat berharga. Nah, yang namanya polisi, tentara itu untuk menemukan itu tidak ketemu yang namanya pencuri itu. Karena sudah tidak ada yang bisa menemukan, akhirnya minta tolong kepada Abu Nawas. Nah, putar otak, akhirnya minta syarat Abu Nawas itu. Syaratnya apa? Seluruh rakyat kota itu disuruh kumpul di satu tempat di lapangan. Setelah kumpul semua, akhirnya diumumkan, ini saya akan menemukan pencuri barang yang sangat berharga ini. Oke. Tolong masing-masing orang ini harus megang lidi. Jadi Abu Nawas itu membawa lidi, satu jengkal.
10 cm ya, 10 cm. Ini nanti, ini mukjizatnya, ini kehebatannya, ini ampuhnya lidi ini. Nanti kalau orang itu tidak mencuri, lidi ini tetap ukurannya itu 10 cm. Tapi kalau mencuri, besok semuanya harus kumpul, harus setor lidi, nanti akan berkurang 2 cm. Sebar lidi itu. Ini lidi yang sudah saya asma ini sudah. Bahasanya sudah ditinggikan. Ini sudah tak asma ini. Nanti kalau orang itu mencuri, nanti lidinya itu otomatis akan berkurang 2 cm. Besok semuanya harus kumpul. Yang tidak kumpulnya, tidak nyetor, berarti itu adalah pelaku. Diancam, sudah disebar. Akhirnya di antara ribuan orang itu sudah, kalau orang itu tidak mencuri, nyantai-nyantai mawon, ini setor, diukur, oh apa namanya, jujur, lapor, wah jujur, 1, 2. Nah, di antara ribuan itu ada satu lidi itu yang ukurannya itu cuma 8 cm. Ternyata apa? Ternyata, nah ketemu sudah, kamu pencurinya kamu. Loh kok bisa tahu? Sampean kok bisa tahu kalau ini adalah pencurinya? Iya. Sebenarnya lidi ini bukan lidi yang diasma dan sebagainya, lidi biasa. Memang saya bikin ini, kalau orang itu tidak bersalah, maka dia ini tidak akan menggunakan rekayasa. Karena merasa tidak salah, dia tetap aja kalau 10 cm, dia tetap 10 cm. Nah, karena ini orang itu merasa bersalah, kan dikasih tahu kalau orang itu bersalah, maka lidinya itu akan tambah 2 cm. Nah, sebelum ini tambah 2 cm, tak potong dulu 2 cm, nanti kan modot 2 cm, kan pas, kan gitu loh. Ternyata apa? Ternyata ketika dipotong, memang lidinya itu lidi biasa, ya tetap kurang. Nah, ketemu konangan, ternyata kamu malingnya itu ya. Jadi itu modelnya cara menghukumi Abu Nawas ya. Wa kana al-hukmu fi zamani Dzul Qarnain lil ma'i idza jalasa alaihi al-muhiqqu jamada au al-mubtilu dahaba. Di zamannya Nabi Dzulqarnain, Nabi Dzulqarnain itu zu itu artinya yang mempunyai, Qarnain itu artinya itu adalah tanduk ya. Nabi Dzulqarnain itu dikasih julukan itu namanya yang memiliki 2 tanduk. Ada yang mengatakan memang beliau itu memang memiliki 2 tanduk seperti sapi. Ada yang mengatakan bukan tanduk seperti sapi, bukan. Tapi model rambutnya itu diikat berdiri ke atas 2 seperti tanduk, sehingga dipanggil dengan Dzulqarnain. Di zaman Dzulqarnain ini, nah, beliau ini memerintahkan orang-orang alim. Beliau itu menemukan satu keterangan bahwa di dunia ini ada air yang orang itu kalau meminum air itu, maka orang itu tidak akan bisa mati sampai dengan kiamat. Ya. Niki sing diarani maul hayat, banyu penguripan. Ya. Disebar tentara, ribuan tentara dan orang-orang alim. Akhirnya di antara orang yang disebar itu ternyata ada yang menemukan. Akhirnya ketika mau dibawa itu ada suara, air ini tidak boleh dibawa, pindah dari tempat ini. Bisa diambil tapi tidak boleh dibawa ke tempat lain. Akhirnya karena tidak bisa dibawa ke tempat lain, akhirnya air itu diminum. Akhirnya begitu diminum, akhirnya yang menemukan ini, akhirnya dipanggil dengan Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir itu hidup awalnya itu, zamannya itu adalah di zaman Dzulqarnain ya. Di zaman Dzulqarnain, Nabi Dzulqarnain itu cara menghukuminya itu menggunakan air. Ada air ya, di sungai atau di kolam, itu orang itu disuruh berjalan di atas air. Kalau memang orang itu tidak bersalah, maka ya
maka air itu seperti lantai, menjadi seperti es. Jadi tidak tenggelam, bisa berjalan di atas air. Tapi kalau orang itu salah, maka ini orang itu akan terjatuh, akan tenggelam ke dalam air. Itu di zaman Dzulqarnain. Wa kana al-hukmu fi zamani Daud alaihi salam di silsilati al-mu'allaqati fal muhiqqu tasilu yadahu ilaiha bi khilafi al-mubtil. Di zamannya Nabi Daud niku diantara kehebatannya itu adalah beliau itu kan besi itu kalau dipegang oleh Nabi Daud itu menjadi lembek ya. Sehingga beliau itu membuat baju rompi untuk perang, baju perang yang namanya akhirnya dikasih nama zirah. Zirah itu adalah rompi atau baju untuk perang. Nah, di zamannya Nabi Daud itu ada belenggu, ada apa niku? Borgol lah kalau sekarang itu. Borgol itu kalau dipakai oleh orang yang tidak bersalah, borgol itu tidak bisa ngunci. Tapi kalau dipakai oleh orang yang bersalah itu langsung mengunci. Nah, jadi besi itu diperintahkan oleh Nabi Daud. Ya. Wa ma fi zamanin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fal hukmu lahu bil yamini au iqamatil bayyinah. Qala Allah Ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya. Kalau di zamannya Nabi Muhammad itu untuk memutuskan ini yang berhak siapa, yang salah itu siapa, tidak perlu yang susah-susah, yang yang sulit-sulit. Cukup dengan menggunakan yang namanya sumpah ya. Satu sumpah. Jadi ketika ada dua orang itu rebutan satu misal, siapa yang berani bersumpah maka dia yang berhak, dia yang menang, meskipun yang bersumpah itu adalah sumpah palsu. Cukup dengan bersumpah. Kalau sampai orang itu berani bersumpah ternyata dia ini dusta, maka dia ini harus nebus sumpahnya itu. Kafaratul yamin namanya, nebus sumpah. Kalau sampai tidak ditebus maka bahaya dunia akhirat, hidupnya akan sengsara dunia akhirat ya. Sampai yang mengambil ya bukan berani sumpah, berani wallahi saya tidak bersumpah. Sudah, kalau orang itu sudah berani bersumpah maka sudah menang, sudah. Hati-hati, makanya di sini hati-hati, jangan gampang-gampang sumpah. Kalau gampang-gampang sumpah, kalau ternyata sumpahnya itu tidak sesuai, harus nebus sumpah, harus membayar kafaroh. Kok tidak ditebus, tidak dibayar kafarohnya itu, maka orang itu bisa celaka dunia akhirat. Au bil bayyinah, au iqamatil bayyinah. Kalau memang tidak menggunakan sumpah, disuruh sumpah tidak mau, bisa menggunakan bukti, saksi atau bukti. Siapa yang bisa mengajukan bukti atau saksi maka dia yang menang. Di zaman Rasulullah, Sayyidina Ali niku Pak, Sayyidina Ali itu punya rompi, hilang rompinya itu. Nah, beberapa hari kemudian ternyata ditemukan itu, ternyata dipakai oleh orang Yahudi. Diminta oleh Sayyidina Ali karena milik beliau, tidak mau, tidak. Dari mana sampean itu mengaku kalau ini adalah milik sampean? Terjadi perdebatan, terjadi cekcok ya. Sampai pada akhirnya wes gini aja dah, kita minta pengadilan kepada Nabi Muhammad. Akhirnya minta pengadilan kepada Rasulullah. Nah, begitu di hadapan Rasulullah, Ali, benar ini milikmu? Betul, ini milik saya. Kalau memang ini adalah milikmu, barang bukti itu kan yang rompinya itu yang memegang kan orang Yahudi. Kalau memang ini milikmu, buktinya apa? Saksinya siapa? Ya. Nah, zaman dulu Pak, zaman dulu kan zaman sekarang saja kalau jaket satu misal, jaket kita hilang terus dipakai oleh orang lain, siapa ya yang bisa mengajukan bukti atau saksi ya? Kalau sepeda motor kan ada Pak,
surat BPKB atau STNK. Ini buktinya saya, kalau intinya adalah milik saya, ini buktinya STNK-nya, BPKB-nya ini. Kalau orang itu bisa menunjukkan STNK atau BPKB-nya, menang dia. Kalau memang ini milik Sayyidina Ali, siapa saksinya, apa buktinya? Akhirnya ya mohon maaf Kanjeng Nabi, saya tidak bisa mengajukan bukti ataupun saksi. Kalau memang kamu tidak bisa mengajukan bukti atau saksi Ali, berarti kamu tidak berhak mengaku memiliki barang ini. Ya. Akhirnya menang orang Yahudi ini. Tidak begitu lama akhirnya menghadap lagi kepada Sayyidina Ali, menghadap kepada Rasulullah. Akhirnya apa? Akhirnya orang Yahudi ini mengembalikan, tanpa diminta, mengembalikan rompi itu kepada Sayyidina Ali dan masuk Islam gara-gara cara penyelesaian untuk menghukumi suatu masalah itu dengan cara seperti itu. Akhirnya menjadikan orang Yahudi itu menjadi masuk Islam. Akhirnya ada dawuh yuridullahu bikumul yusra, Allah itu menghendaki kepada kita itu agar urusan kita itu dibikin yang gampang, wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kepada kita ini urusan yang sulit-sulit. Cara mengambil keputusan itu yang gampang-gampang saja, tidak usah yang sulit-sulit. Di kehidupan kita ini, mari kita gunakan hidup kita ini sing gampang-gampang mawon, tidak usah yang ruwet-ruwet. Pun mudah-mudahan ini menjadi tambahan wawasan ilmu bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Sebelum ditutup, monggo barangkali ada yang mau bertanya yang kaitan materi atau yang di luar materi, monggo silakan. Betul. Tidak ada. Monggo. Kafaro itu tebusan, penebusan. Jadi antara Jumat satu ke Jumat lain ada kafaro, penebus dosa. Kita antara Jumat dengan Jumat itu kan melakukan kesalahan, melakukan dosa. Cara nebusnya bagaimana? Ya sholat Jumat. Dengan sholat Jumat itu kesalahan dalam satu minggu itu ditebus, dibersihkan dengan sholat Jumat. Kafaroh, tebusan, ditebus biar tidak menjadi dosa terus. Nah begitu juga dengan sumpah, kalau tidak dikafaro, tidak ditebus, maka akan menjadi beban dosa. Makanya harus ditebus. Wudhu satu dengan wudhu yang lain, sholat satu dengan sholat yang lainnya, dan seterusnya. Jadi kafaro itu adalah menebus atau tebusan untuk penebusan. Pun, enten malih. Monggo. Puasa. Jadi melaksanakan puasa. Nah itu makanya kan di fikih itu kan orang itu kan harus tahu kafaratul yamin. Jadi kalau orang itu berhubungan di siang Ramadan di waktu puasa itu harus ditebus kafaroh. Kafaratul tihar juga ada, menyamakan istrinya itu disamakan dengan ibu kita, itu juga harus ada kafarohnya, ada tebusannya. Kalau orang itu tidak ngerti tentang kafaroh, ya selamanya tidak akan ditebus. Kalau tidak ditebus, ya berarti orang itu dalam keadaan hidupnya itu selalu menanggung dosa terus. Makanya harus ditebus itu, melakukan puasa. Pun moga.
Bagaimana kalau umpamanya diperkirakan, kalau umpamanya ada orang tua itu meninggal, beliau itu meninggalkan hutang yang kaitannya dengan Allah, berupa sholat ataupun berupa yang lainnya. Sebagai anak itu bagaimana? Maka sebagai anak itu ya kembali, anak itu ingin mengangkat derajatnya orang tua apa tidak, dikembalikan ke pribadi masing-masing. Kalau orang itu ingin mengangkat derajatnya orang tua, ya berarti ya harus dibayari. Jadi kalau orang tua itu punya utang sholat itu ya dibayari. Berarti kita sebagai anak itu ya harus ngodoi sholatnya orang tua. Makanya kita ini usahakan ketika meninggal itu jangan sampai membebani orang yang hidup, ahli waris kita. Kita meninggal jangan meninggalkan beban, baik beban itu hutang yang kaitannya dengan manusia ataupun hutang yang kaitannya dengan Allah. Makanya kalau anak ketika mayat itu mau dibawa ke kubur itu biasanya di apa namanya ya, barangkali ya, almarhum ini selama hidupnya itu punya janji, punya utang, mohon berhubungan dengan ahli waris. Itu yang kaitannya dengan apa namanya dunia, dengan manusia. Kalau kaitannya dengan Allah ya berarti tergantung si anak itu, ahli warisnya itu mau membebaskan, mau bayari apa tidak. Kalau anak itu ingin mengangkat derajatnya orang tua ya di qodoi sholatnya itu. Caranya bagaimana? Sama, yang membedakan itu cuman di niat tok. Sholli fardal maghribi salasa rakaatin an Fatimah an Bakar. Usalli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal usalli fardal maghribi an abi, bisa an ummi Fatimah an abi Bakar ya. Salasa rakaatin mustaqbilal qiblati qadaan. Jadi di situ menyebutkan usolli fardal maghribi an titik-titik salasa rakaatin mustaqbilal qiblati qadaan. Itu apa namanya perubahannya di situ. Setelah itu semuanya itu sama. Tidak harus. Jadi pada waktu maghrib, habis sholat maghrib, biasanya kan kita ini kan kalau waktu maghrib itu antara maghrib sampai isya itu biasanya kan semangat untuk ibadah. Nah, tidak usah melakukan yang sunnah-sunnah. Kalau memang perkiraan orang tua kita ini punya utang, tidak usah melakukan yang sunnah-sunnah, tidak usah baca Al-Quran. Mendingan ngodoi sholatnya orang tua. Ya, habis sholat maghrib, sholat apa namanya isya, usolli fardul isya'i an abi, siapa namanya arba rakaatin mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala, 4 rakaat salam. Setelah itu terus sholat subuh ya. Setelah itu terus sholat duhur. Tidak apa-apa, tidak harus maghrib dengan maghrib, ngodoi sholat maghrib pada waktu maghrib, ngodoi sholat duhur pada waktu duhur. Tidak, kapanpun ya, kapanpun ya. Nanti kalau ditanya, loh kok sholat 4 rakaat itu apa gitu ya, terserah jenengan jawabnya gimana, sudah jenengan cari sudah ya. Itu apa namanya kok 3 rakaat habis sholat isya terus sholat 3 rakaat ya. Nanti kalau ada pertanyaan ya, silahkan cari sendiri alasannya gitu. Yang paling gampang ya, yang paling gampang itu, yang paling enak itu sholat apa namanya sholat taraweh nih lah. Ketika sholat taraweh itu udah sholat taraweh ya. Ketika sholat taraweh itu ngodoi sholat subuh. Jadi prakteknya itu dohirnya itu sama dengan orang yang melaksanakan sholat taraweh, tapi hakikatnya tidak sama. Jadi kita berangkat itu ketika apa namanya laksanaan sholat taraweh ya berjamaah. Jadi makmum tidak apa-apa, boleh, bagus malahan.
Jadi yang imamnya atau teman-teman yang lainnya itu usolli sunat tarawih rakaatain mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar, jenengan ya, jenengan itu usolli fardhu subahi usolli fardhu subahi an ummi Fatimah ya, rakaatain mustaqbilal qiblati qadaan makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Cuman pesan saya itu niatnya enggak usah dibanter-banter nih. Logikanya itu begini ya, logikanya itu yang paling gampang ya. Satu misal ada orang itu punya utang di bank ya, pokoknya itu 200.000, terus dendanya bunganya itu 10.000 ya, pokoknya 200.000 setiap bulannya, pokoknya itu 200.000, terus bunganya dendanya 10.000. Lah ini pokoknya ini tidak disaur-saur, sibuk bayari bungane ya. Kan mendingan kalau punya uang itu kan mendingan, ini kan berhubung orang itu tidak tahu, orang itu tidak paham, jadi dia itu sibuk membayari bunganya, sedangkan pokok tidak disentuh sama sekali ya. Padahal pokok 10.000 ini itu tidak bisa mengurangi, kalaupun bisa mengurangi itu butuh waktu yang lama. 10.000 ke 200.000 berapa kali lipat kan begitu. Sekali ini dibayari pokoknya, ini otomatis bunganya yang 10.000 itu otomatis itu akan hilang. Jadi kita fokus kepada pokoknya dulu, baru kepada yang lainnya ya. Kita ini butuh Pak, kita ini butuh sebagai orang umum itu, siapa yang tidak butuh? Betapa luar biasanya yang namanya sholat tarawih, pahalanya itu sangat luar biasa ya. Siapa yang tidak butuh dengan pahala sholat tarawih? Siapa yang tidak kepencut, tidak ingin mendapatkan pahala sholat tarawih? Kan begitu. Tapi butuhnya kita ini kalau dibandingkan dengan butuhnya orang tua kita yang ada di alam barzah, lebih butuh almarhum yang ada di alam barzah. Kalau umpamanya kita ini tidak mendapatkan pahala sholat tarawih, kita ini masih bisa lah tahun depan, 10 tahun yang akan datang masih ada kemungkinan. Tapi kalau orang yang di alam barzah sudah tidak ada kesempatan untuk yang namanya ngodoi sholat itu. Kalau bukan yang hidup tidak bisa. Siapa yang tidak butuh dengan pahala baca Al-Quran? Siapa yang tidak butuh? Tapi ada yang lebih membutuhkan, orang tua kita yang ada di alam barzah ya. Kalau kita baca Al-Quran itu yang bunganya tadi itu ya. Sedangkan yang pokok tidak pernah disentuh. Daripada baca Al-Quran, sholat tarawih, itikaf, wiritan, bagus, semuanya itu bagus, luar biasa. Tapi ada yang lebih luar biasa lagi, pokoknya itu bagi orang tua itu, yaitu kalau memang diperkirakan ada utang sholat bagi orang tua yeah. Jadi kalau umpamanya tarawih itu enak, jadi satu malam itu langsung 10 hari subuhnya 10 subuh ya. Kan begitu. Kalau 1 bulan berarti kan berapa itu? Dikalikan 10 dikali 30, 300 subuh, 300 hari, berarti hampir 1 tahun. Kan begitu. Prakteknya sama, dohirnya sama. Nah, ya kalau sudah ayo berangkat tarawih. Padahal itu subuh ya. Loh kok berjamaah? Ya tidak apa-apa. Ngodoi sholat itu dengan berjamaah itu tidak apa-apa ya. Jadi boleh ya. Dilihat kalau meninggalkan sholatnya itu dulu pada waktu hidupnya itu hutang sholatnya dibayar dengan fidyah, bisa satu sholat itu 6 on, tinggal mengalihkan, boleh ya. Jadi utang puasa, utang sholat itu bisa dibayar dengan fidyah ya. Jadi bayar satu sholat itu satu mud, 6, 7 atau 8 on, tinggal pilih aja ya.
Ya kalau memang tidak punya uang, ya sholat aja sudah. Iya, tidak usah. Usalli fardal maghribi an ummi, namanya siapa? Fatimah, salah rokaatin mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala. Itu kalau sendiri. Kalau pas apa namanya jenengan ngimami sholat raweh, usolli fardhos subahi an buanter ndamel pakai mic, akhirnya makmumnya bubar. Gak tepak ya guys. Loh, kita ini niat lo kan sebenarnya kan tidak ada masalah bagi orang yang ngerti loh ya, bagi orang yang ngerti. Imamnya itu sholat subuh, makmumnya itu sholat raweh, tidak ada masalah bagi orang yang ngerti. Tapi makanya pesan saya itu jangan banter-banter. Kalau sampai kedengeran makmumnya bubar karena makmumnya itu tidak ngerti. Iya, tidak masalah. Jadi jangan ngimami sholli fardhos subuh kodoan darek. Ternyata kodoan. Jadi imam boleh, jadi makmum boleh, sholat sendiri juga boleh. Jadi imamnya itu ngodoi sholat subuh untuk orang tuanya, untuk saudaranya, untuk orang lain sekalipun. Kalau di pondok itu biasanya kan begini Pak, di pondok itu di Banyuwangi itu ada satu tradisi, ada satu desa itu kalau ada orang meninggal dalam 7 hari itu tidak mengadakan yasin tahlil, tapi kumpul warga itu datang kumpul, tidak tidak mengadakan yasin tahlil. Dengan dari sebelumnya itu memang ada indikasi kalau memang almarhum itu ketika meninggal itu punya utang sholat, itu jamaah itu berjamaah sholat, ngodoi sholat, kumpul-kumpul tapi tidak membaca yasin tahlil. Kenapa? Karena yasin tahlil itu bunga. Yasin tahlil itu bunga lah, pokoknya tidak dibayari. Nah pokoknya itu adalah ngodoi sholat. Nah, kalau satu misal yang hadir 40, satu misal setiap malam itu 5 kali, subuh, duhur, asar, maghrib, terus isya. Kalau orang 40 kan berarti langsung 40 hari. Yang hadir 40 melaksanakan sholat 5 waktu, 5 kali. Subuh 2 rakaat salam, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam, terus 4 rakaat salam. Berarti selesai satu hari, satu orang menyelesaikan hutang 1 hari. Kalau yang hadir 40 berarti 40 hari. Nah, jadi habis gitu, ais kopi nih toh nih, was. Loh, itu lebih bermanfaat bagi si mayit daripada yasin tahlil. Yasin tahlil bagus, luar biasa, top. Tapi ada yang lebih top lagi. Berjamaah. Jadi berjamaah, orang 40 berjamaah. Nah, itu lebih bagus daripada yasin tahlil. Pun ya. Awalan wa akhiran mohon maaf atas tutur kata tingkah laku yang kurang berkenan, mohon maaf yang sederhana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak serta ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi